وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan Ramadan, maka alhamdulillah malam ini pertama kajian setelah Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini termasuk apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue meskipun sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Maka kita niatkan kajian ini continue sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kajian ini bukan karena kitab kita belum selesai. Karena kalau kajian ini gara-gara kitab ini belum selesai, ini tinggal 2 hadis sudah selesai kitab ini. Maka kitab ini selesai akan kita lanjutkan dengan kitab lain. Kitab lain selesai kita lanjutkan kitab lain terus sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan karena sudah malam. Hadis nomor 39 dari kitab Al-Jum'ah karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahdurul jum'ata, menghadiri ibadah Jumat. Ini mimnya boleh didhammah, boleh disukun. Jum'ah juga boleh. Dalam Al-Qur'an yaumil jumu'ah. Enggak boleh dibaca Jumat di ayat itu. Tapi untuk hadis ini silahkan dibaca Jumat juga boleh. Yahdurul jum'ata salasatu nafarin, 3 orang. Yang pertama, rajulun, seseorang, hadaraha, menghadiri Jumatan, yalhu, dia bersia-sia. Wa huwa, dan kesia-siaan itu hadzuhu minha, adalah bagian dari Jumatan, bagian dia dari Jumatan. Jadi misalnya ada orang datang Jumatan tetapi malah buka WA, asik dengan WA-nya, tidak perhatikan khutbah Jumat. Maka bagian dari Jumatan dia adalah WA. Sambil Jumatan, sambil buka toko dia di Shopee. Nah, maka sambil bisnis pada saat apa? Dengarkan khutbah. Dia tidak dapat pahala Jumatan, tapi dapat upah dari Shopee saja. Hadzuhu minha. Yang kedua, warajulun, dan seseorang hadaraha, yang menghadiri Jumatan, dia berdoa. Fahuwa rajulun, maka dia seseorang Allah azza wa jalla, yang berdoa kepada Allah azza wa jalla. Insya'a a'ta, kalau Allah mau, Allah akan beri kepada dia. Wa insya'a mana'ah, dan kalau Allah mau, Allah akan mencegah kepada dia. Maksudnya tidak dikabulkan doanya. Jadi maksudnya ada orang dia sibuk dengan doa padahal khatib sedang khutbah. Mestinya khatib sedang khutbah, tugas kita bukan doa, tapi apa? Mendengarkan. Ini malah doa. Perbuatan dia salah. Kenapa? Doa tidak pas waktunya. Dan ada kemungkinan Allah mengabulkan, ada kemungkinan Allah tidak mengabulkan. Kalau Allah ingin mengabulkan akan diberi, kalau Allah tidak mengabulkan juga tidak akan diberi. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang hadaraha, menghadiri Jumatan, bi'insatin, dengan diam mendengarkan, wasukutin, dan diam. Sukut itu diam, kalau insat itu diam tetapi mendengarkan. Maka kalau panjenengan datang Jumatan tidur, itu tidak termasuk di sini. Karena orang tidur itu hanya sukut, diam, tapi dia tidak insat. Insat itu diam tapi mendengarkan. Walam yatakhatta, dan dia tidak melangkai raqabatan muslim, tengkuknya orang muslim. Artinya kalau kita datang terlambat, jangan kemudian melangkai orang-orang yang sudah datang kemudian desak-desak ke depan. Kalau mau di depan ya datang awal. Kecuali kalau depan memang kosong,
Sementara orang-orang pilih belakang karena pilih ada kipas atau pilih sandaran. Nah, itu salah mereka. Kita maju ke depan nggak apa-apa. Tapi kalau depan sudah penuh kemudian kita desak-desak sambil melangkai pundak-pundak yang salah. Walam yu'dhi ahadan, dan tidak mengganggu seorang pun. Termasuk mengganggu tadi, mendesak-desak tadi. Ya. Menyuruh orang untuk mepet-mepet ke sana padahal sudah penuh. Nah, itu mendesak, mengganggu. Fahiyya, dia tidak melakukan itu, fahiyya, maka jumatannya kafaratun, menjadi penghapus dosa, ilal jum'atil lati taliha, sampai kepada jumatan yang berikutnya. Wa ziyadatu, dan ada tambahan, salasati ayyamin, 3 hari. Jadi kalau kita pengen jumatan kita mendapatkan fadilah yang sempurna plus menggugurkan dosa-dosa, maka syaratnya adalah insaf, dia mendengarkan. Yang kedua, lam yatakhatta, tidak melangkai pundak-pundak orang. Yang ketiga, lam yu'ti, tidak mengganggu orang. Termasuk mengganggu orang, kalau panjenengan baca surat Al-Kahfi di masjid, menunggu khatib Jumat datang, tetapi mengganggu orang yang sholat sunnah, itu mengganggu kayak begitu. Maka saya khawatir orang-orang yang datang Jumatan baca Quran keras-keras surat Al-Kahfi dengan dalih ini sunnah Nabi, tapi kemudian mengganggu orang-orang yang lagi sholat sunnah, saya khawatir tidak termasuk orang yang mendapatkan fadilah Jumatan. Kenapa tidak termasuk? Karena tidak memenuhi syarat. Padahal di sini syaratnya walam yu'dhi, nggak boleh mengganggu. Silahkan baca Quran menunggu imam datang, tapi tanpa suara. Jadi baca Quran itu tidak boleh pakai suara kalau ada orang-orang sedang sholat sunnah menunggu imam datang. Itu hukum asal. Maka tidak boleh mengganggu. Kemudian kenapa di sini penghapus dosa sampai 10 hari? Dari Jumat sampai Jumat. Berarti kan 1 pekan kan? Ditambah 3 hari. 7 tambah 3 berarti 10 hari. Kenapa 10 hari? Rasul mengatakan wadzalika, dan itu adalah bi annallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla yaqulu, mengatakan man jaa bil hasanati falahu ashrun amsaluha, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini boleh dibaca asyru amsalihha, boleh juga ashrun amsaluha. Nah gini. Falahu ashrun, maka dia mendapatkan 10 amsaluha, yang semisal dengannya. Atau asyru amsaliha, sama maknanya sama. Ini 2 qiraah mutawatirah, sama-sama boleh dibaca. Pilih ini, pilih itu, bebas. Kadang ini, kadang itu, bebas. Karena semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini surat Al-An'am ayat 160. Antum hafalkan surat ke-6 ayat 160. Karena ini termasuk ayat-ayat yang sangat populer sehingga perlu kita hafalkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa pertama, kalau datang Jumatan hendaklah mendengarkan khutbah, karena itu adalah salah satu dari syarat supaya dapat fadilah Jumatan. Yang kedua, Jumatan adalah termasuk penghapus dosa pekanan. Allah siapkan penghapus dosa harian, yaitu salat 5 waktu. Allah siapkan penghapus dosa pekanan, yaitu Jumatan. Allah siapkan penghapus dosa tahunan, yaitu Ramadan. Allah siapkan penghapus dosa untuk beberapa tahun, yaitu umroh 1 sampai umroh berikutnya. Maka tahun 2010 panjenengan umroh. Tahun 2020 umroh lagi, dosa 10 tahun dihapuskan sama Allah. Nanti 2030 umroh lagi, dosa 10 tahun dihapuskan sama Allah. Maka kalau bisa, orang yang kaya, sehat jasmani, 5 tahun sekali umroh, kalau bisa. Dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meskipun hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, inna abdan ashahtu lahu jisman, seseorang yang saya sehatkan badannya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati, saya longgarkan ma'isyahnya,
tamdi alaihi khamsatu awamin, sudah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya, tidak mau bertamu ke saya, la mahrum, sungguh terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, berarti disahihkan oleh Ibnu Hibban, termasuk Syekh Albani yang mensahihkan. Tapi banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini, termasuk Al-Imam Ibnu Al-Arabi dan yang lain-lain. Jadi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, maka tadi 5 tahun sekali umrah menghapuskan dosa selama 5 tahun. Nanti umrah lagi menghapuskan dosa selama 5 tahun. Tapi janji-janji seperti ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang meremehkan. Saya sentuh perempuan nggak apa-apa, yang penting nanti sholat maka dosanya gugur. Habis sholat cium cewek lagi, nanti sholat lagi dosanya gugur. Orang kayak gini nggak akan kasih ampunan oleh Allah. Kenapa? Tidak berhak mendapatkan ampunan karena meremehkan. Yang dapat ampunan adalah orang-orang yang memenuhi syarat saja. Hadis 40, hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila datang yaumul jumu'ah, hari Jumat, waqafatil malaikah, berhentilah para malaikat-malaikat atau berdirilah para malaikat-malaikat ala ababil masjid, di pintu masjid, yaktubuna, mereka menulis al-awwal, yang pertama, fal awwal, lalu yang pertama. Ini zahirnya menunjukkan bahwa para malaikat mengetahui nama-nama kita. Yang datang pertama siapa? Ditulis Pak Fulan. Yang kedua Pak Fulan. Dan ini gaib, nggak terlihat. Tapi kita harus percaya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu selatan ada malaikatnya, pintu timur ada malaikatnya, pintu utara ada malaikatnya. Sehingga masuk dari pintu manapun dicatat oleh malaikat. Wa masalul muhajir, dan perumpamaan orang yang berpagi-pagi. Berpagi-pagi maksudnya datang pertama kali ke masjid. Kama salil ladzi, seperti orang yang yuhdi badanatan, menghadiahkan, maksudnya berkorban seekor unta yang gemuk. Jadi kalau kita datang Jumatan pertama kali jam 10 datang, belum ada orang. Nah, itu berarti pahalanya atau fadilahnya seperti korban 1 ekor unta. Yuhdi, hadyu, itu adalah binatang korban yang disembelih oleh orang haji, namanya hadyu. Kalau disembelih oleh orang biasa tidak haji pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu namanya udhiyah, korban Idul Adha. Nah, maka ini hadyu, binatang yang disembelih oleh orang haji. Thumma, kemudian kalladzi yuhdi baqarah, seperti orang yang berkorban sapi. Thumma kabshan, kemudian kambing kibas. Kambing kibas itu kambing jantan dari jenis domba atau do'n. Karena kambing ada 2, ada do'n, ada ma'as. Do'n itu yang bulunya banyak, domba dan sebagainya. Kalau ma'as itu yang kambing Jawa dan sebagainya. Thumma, kemudian dajajah, ayam. Thumma baydah, kemudian telur. Jadi ada berapa ini? 5. Unta, sapi, kambing kibas, ayam, telur. Padahal ngitungnya ini, menurut hadis yang lain, itu adalah mulai dari terbit matahari. Jadi datang Jumatan, kalau pengen tahjir berpagi-pagi, itu dimulai startnya itu dari terbit matahari. Maka datang Jumatan jam 5, itu terlalu pagi, belum waktunya. Datang Jumatan mulainya jam 6, jam 6 mulai terbit matahari. Yang datang pertama kali itu seperti berkorban onta, dan seterusnya 2, 3, 4, 5. Kalau datang ke 6 dan seterusnya, ya sudah, berarti fadilahnya tidak ngerti kita, karena tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Mas'ud pernah datang ke masjid, kemudian dia melihat ada 3 orang sudah duduk di masjid, maka dia nyesel, wah kenapa ini saya orang keempat. Tapi kemudian dia menghibur dirinya sendiri, wa ma rabi'atu arba'atin biba'in, nggak apa-apalah yang keempat.
masih lumayan daripada tidak dapat nomor. Karena nomornya ini sampai 5 tadi. Berarti nomor 4 dapat apa, Pak? Dajajah, dapat ayam. Udah lumayan lah nyembelih ayam daripada nyembelih 12. Ini Ibnu Mas'ud, Pak. Dia datang nomor 4 nyesel. Nah, kita biasanya datang ke masjid nomor berapa biasanya? Ranin nomor ya? Israel skala kalian nih. Apalagi Abu Zaidan rata itu nomor. Khatib kan datang terakhir, Pak. Saya nggak pernah dapat nomor saya. Karena selalu apa? Khutbah nggak apa? Ya mudah-mudahan karena khutbah sudah mendapatkan fadilah yang lain. Mudah-mudahan. Kemudian kata Nabi, faida kharajal imam. Kalau imam sudah keluar, tawau suhufahum. Mereka melipat lembaran-lembaran mereka, wa yastami'una dzikra, dan mereka mendengarkan peringatan, maksudnya khutbah Jumat. Sebagian orang salah paham, kharajal imam, imam keluar dipahami, kalau imam sudah masuk masjid, berarti malaikat sudah nutup misalnya. Perhatikan kata-kata yastami'una dzikr, menutup lembaran catatan nama-nama untuk mendengarkan apa? Khutbah. Berarti nutupnya mereka itu berkaitan dengan khutbahnya imam. Maka kalau imam misalnya datang setengah 12, sementara khutbahnya dia naik mimbar jam 12 kurang 15 menit. Nah, maka datangnya imam setengah 12 untuk menunggu para jamaah yang lain itu tidak menyebabkan nama-nama nggak dicatat lagi, enggak, itu salah paham. Perhatikan hadis yang lain yang lebih jelas. Perhatikan sabda Nabi, harus kita perhatikan. Fa'idha adzanal muadzin, kalau muadzin sudah mengumandangkan azan, wa jalasal imam, dan imam sudah duduk di mana? Alal mimbar, di atas mimbar, barulah tawau suhufa, mereka melipat catatan-catatan mereka, wa dakhalul masjid, mereka masuk masjid, yastami'una dzikr, mendengarkan khutbah. Nah, maka datangnya imam sebelum jam khutbah tidak menyebabkan kerugian para jamaah. Karena sebagian orang mengatakan seperti itu. Nah, itu nggak benar. Nah, mungkin dia belum baca hadis ini, dan ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Atiyah, dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian ini, orang yang datang pertama seperti menyembelih unta dan seterusnya. Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini berdasarkan awal datang. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Ada yang mengatakan ini berdasarkan jam, bukan awal datang. Dihitung mulai dari terbit matahari jam 6 sampai dengan tergelincir matahari jam 12. Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena dalam hadis yang lain, setelah ayam ini ada lagi burung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usfuron, wa rajulun qaddama dajajah." Yang keempat adalah orang yang seperti orang yang korban ayam. Wa rajulun qaddama usfuron. Yang kelima seperti korban burung. Wa rajulun qaddama baydatan. Yang keenam seperti korban telur. Maka dibagi 6 jam, dan itu pas. Dan sudah saya tuliskan di sini perinciannya. Dari jam 6 sampai jam 7, kalau kita datang ke masjid, itu seperti korban sapi. Unta. Jam 7 sampai jam 8 seperti korban sapi. 8 sampai jam 9 seperti korban kambing. 9 sampai 10 seperti korban ayam. Jam 10 sampai 11 seperti korban burung. Burung cilik, emprit, dan sebagainya. Panjenengan biasa datang jam berapa? Setengah 12. Apa nih? 11 sampai 12 seperti korban telur. Dan pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman roha fis sa'atil ula." Barang siapa yang datang pada jam yang pertama, maka dia itu seperti berkorban badanah seekor onta yang gemuk.
Nah, maka ada dua tafsiran, silahkan dipilih yang mana. Kalau mengikuti tafsiran sesuai orang yang pertama datang, maka antum datang jam 11. Kalau antum pertama kali datang, itu sudah dapat fadilah badanah. Ini meskipun jam 11. Bahkan kalau datang setengah 12, belum ada orang, antum dapat fadilah ini. Tapi kalau mengikuti tafsiran yang kedua, maka kita datang jam 10 pun, meskipun nomor 1, kita sudah termasuk telat karena hanya dapat dajajah ayam saja. Nah, kira-kira pilih tafsiran pertama atau kedua? Kedua. Kalau kedua berarti antum harus datang jam 6, Pak. Kalau pengen korban onta. Kalau tafsiran pertama, antum tidak harus datang jam 6, yang penting nomor 1. Maka kalau ada CCTV seat nyalur di rumah antum, maka dilihat, biasanya tokong dan mangkap supaya dapat sapi. Atau kalau curang mestinya dikancing sih. Oh tak buka pas aku datang, tapi kurang ajar itu ya. Karena saya pernah datang ke sini, Pak. Sudah semangat, saya pengen dapat onta, sampai sini dikancing. Kono kancing, wah, piye mesti dijahit ini, kancing kabeh. Akhirnya saya pulang lagi sing ibadah neng mawe. Ini saya ceritakan supaya nggak terulang maksudnya. Jadi nggak bagus kancing-kancing begitu. Toh bisa aman dengan cara tidak dikancing, cuma dislotkan saja, nggak usah dikancing, sehingga orang yang mau masuk bisa masuk. Saya paham dikancing itu kenapa sebabnya saya paham, karena sudah dipel supaya nggak kotor lagi, tapi kan nggak harus dikancing kan, nah, cuma dislotkan aja. Baik, inilah yang dapat kita pelajari. Sudah selesailah kitab ini, ditutup dengan wallahu taala alam wa ilmuhu atam walhamdulillahil tamam. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan kitab yang lain insya Allah taala.